Kita sampai di Quran surat Toha ayat ke-99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaqa. Allah selalu mengulang reminder, pengingat. Beda ya, peringatan dan pengingat. Jadi diingatkan kembali ya, demikian itulah wahai Muhammad, kami ceritakan kepadamu kisah tentang apa yang telah lalu. Jadi dalam ayat lain bagian disebutkan kamu tidak hadir pada saat Musa membelah lautan, kamu tidak hadir pada saat Nuh membawa perahunya, tapi kamu tahu betul detailnya. Itu satu di antara anugerah kami kepadamu. Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW dengan bahasa itu. Demikian pula kisah tentang Nabi Musa kemarin, ya, dengan Samiri, yang itu terpaut ribuan tahun dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad diberitahu Allah tentang kondisi real yang terjadi antara Nabi Musa, Nabi Harun, Bani Israel, dan Samiri, serta patung anak sapinya. Tiga, kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaqa. Demikianlah kita ceritakan kepadamu wahai Muhammad apa yang telah lalu. Wa qad atainaka min ladunna dzikran. Dan sungguh telah kami berikan dari sisi kami dzikran, peringatan Al-Qur'an. Di fungsi Al-Qur'an itu banyak dulur ya. Beberapa bulan yang lalu saya sampaikan tentang 7 fungsi Al-Qur'an ya. 7 fungsi Al-Qur'an. Ada yang masih ingat? Saya masih ingat, Ada yang masih ingat? Ayo. Satu di antaranya dzikron ini. Sebagai peringatan. Kita tiap hari itu loh. Tiap hari ngaji tiap subuh jam 6:07 tepat. Nanti sampai jam 7 menit, atau kalau di Jawa jam 5-7 menit sampai jam 6-7 menit. Ngaji. Nah, di dalam ngaji itu pasti kita akan dapat apa? Peringatan. Peringatan yang berdasarkan kisah masa lalu, yang berdasarkan prediksi yang akan datang, kan gitu. Jadi Quran kan ya bicara tentang ma qad sabaqa, apa yang telah lalu, maupun apa yang akan datang. Lah kok bisa memprediksi yang akan datang loh? Allah kok. Allah kan tahu apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Maha tahu. Beruntungnya kita selalu ngaji Al-Quran yang diberitahu apa yang telah lalu dan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Apa yang telah lalu kita ambil sebagai pelajaran, apa yang akan datang juga kita ambil sebagai langkah prediktif, mengkalkulasi. Itu enak kita ngaji ini. Jadi satu di antara fungsi Al-Quran adalah dzikron. Makanya agak ngantuk-ngantuk dikit, tetap ngaji aja. Ya. Man a'radu anhu, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran ini, males ngaji, males dengerin, atau bahkan mau ngaji, tapi ngaji yang kiai atau isinya yang menyenangkan saja.
yang tidak menyenangkan, yang tidak cocok dengan nafsu, maka fa'aradu anhu, berpaling darinya. Wah, enak apa ngaji kok gitu. Itu ya. Padahal man a'radu anhu, barang siapa yang berpaling darinya, fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizran. Maka dia nanti di hari kiamat akan menanggung atau memikul beban dosa. Awas, hati-hati, jangan ke situ, itu jurang. Gitu kan? Siapa? Saya memang mau lihat kedalaman jurang. Padahal dia lo buta pakai tongkat, dikasih tahu tapi karena gengsi, ngakunya katanya pengen lihat kedalaman jurang. Jangan situ, itu dilarang Allah, nanti kamu bahaya loh ya. Jangan begitu gitu. Siapa? Saya memang. Jadi bagaimana kita sekarang ini mencermati, menyikapi peringatan-peringatan Quran itu harusnya secara legowo. Kita hidup ini dibekali nafsu. Tapi kalau kita nafsu, kita biarkan tanpa kendali. Kayak Samiri kemarin, sawalat li nafsi, kan gitu. Kan si siapa? Kok Samiri kemarin kan gitu. Sawalat li nafsi. Nafsuku telah memperdayaku. Nah, biar tidak terperdaya nafsu, kita itu dibekali Quran, dibekali tata kelola, kendali, rem, dan kopling, biar nggak hanya gaspol saja. Ngaji satu di antara metode atau cara kita supaya tahu cara menggunakan rem dan kopling kita. Karena kalau kemudian tanpa mengaji, tanpa mau diingatkan dan berpaling dari peringatan, maka samping nanti akan mendapatkan beban dosa di akhirat, bahayanya lagi adalah menanggung siksa itu khalidina fihi, akan kekal di dalamnya. Wa sa'alahum yaumal qiyamati himlan, dan sangatlah buruk apa yang mereka bawa dosa itu di hari kiamat. Jadi kalau sampean lihat para ini yang pedagang gerabah itu loh, pedagang yang jual apa itu loh, alat-alat masak, alat-alat rumah tangga yang dari tanah itu loh, mulai dari kuali, gentong, apa itu. Dulu masih ada dilewat di kayaknya sekarang juga situ tidak ada yang mau kayaknya. Tidak ada punah kayaknya di tempat saya minimal. Jadi digotong sampai mengket gitu keliling desa, ya Allah. Itu aja lo sudah kasihan saya itu. Bawa beban genuk apa aja itu. Biasanya yang dipikul kendi, tapi itu 1-2 keranjang gede gitu, lalu kanan kiri dipikul itu. Tapi semuanya dari tanah tuh, betapa beratnya itu. Nah gitu aja loh saya sudah kasihan. Beban yang diangkut oleh bapak tadi gitu loh. Padahal manusia kalau di akhirat memikul beban dosa itu jauh lebih berat dari itu. Kalau bapak-bapak, mbah-mbah tadi mikul beban gerabah tadi, kalau capek bisa istirahat, dilepaskan bebannya. Kalau orang memikul beban dosa di akhirat dalam bentuk siksa, itu tidak boleh seenaknya kemudian berhenti dari siksa, tidak bisa. Tidak bisa melepaskan beban itu. Nah, terus gimana dulur upaya kita supaya tidak memikul beban dosa di akhirat?
Ya kita harus banyak istighfar. Banyak minta ampun kepada Allah. Saya sering sekali dalam kajian ini mengajak dulur-dulur untuk sering menengok ke kiri, sering menengok ke kanan. Menengok ke kiri, sediakan penghapus. Karena catatan dosa di atid ini harus sering dihapus. Catatan dosa ini dihapus dengan cara apa? Ya kita lah berdosa pada dua pihak tuh. Sesama manusia, lalu kepada Allah. Dosa kepada sesama manusia dan mungkin pada binatang dan tumbuhan, ya minta maaf. Langsung, Mas, saya kemarin ngerasani sampean isinya begini. Saya kemarin suudon sama sampean, suudonnya begini. Maafin ya. Pada Allah, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Itu. Minta ampun. Itu adalah penghapus di sebelah kiri, menoleh ke kiri. Lalu mungkin saja masih ada dosa-dosa yang tercecer dan kita tidak tahu, maka serilah menoleh ke kanan. Catatan baik di sini sediakan pulpen. Kalau tadi di kiri sediakan penghapus, ke kanan sediakan pulpen. Apa pulpennya? Ya kita fastabiqul khairat. Dalam hal ibadah, sholat duha, sholat tahajudnya, puasanya, ngajinya dibanyakin. Dalam hal sedekah juga begitu. Hari ini sudah sedekah nasi bungkus ke tetangga, besok lagi coba nasi apa gitu. Terus, jangan eman, jangan pelit. Kita berlomba dengan waktu. Besok aja, nanti aja. Loh iya kalau punya nanti, punya besok. Nah kalau dipanggil al-sakdaktu, wah ini mau tak coba wakafkan ke masjid ini, ke masjid. Nanti aja Loh, nah iya kalau punya nanti. Berlomba, kasih pulpen di sebelah kanan ini. Dalam hal tarbiyah, sedekah, ibadah, tarbiyah juga begitu. Harus gini ngantuk ngaji sama Gus Glory ini, libur dulu lele besok ngaji lagi loh ya. Iya kalau besok ketemu. Jadi ayo ditaruh sebelah kanan ini. Kenapa ini penting? Kalau ternyata sebelah kiri timbangannya tadi sudah kita tobati, itu ternyata masih ada tercecer, supaya kita pastikan bahwa tetap banyak timbangan kanannya. Gitu. Supaya tetap kita pastikan timbangan kanan lebih berat. Apalagi kalau jarang menengok ke kiri dan jarang beristighfar. Jangan-jangan kita punya amal sebelah kanan tapi kalah berat daripada sebelah kiri. Nauzubillah min dzalik. Makanya itu nanti untuk menghindari yahmilu wizron itu tadi, menanggung beban di akhirat dengan cara begitu. Sering menoleh ke kiri, sering menoleh ke kanan. Menoleh ke kiri sediakan penghapus dengan banyak istighfar dan minta maaf pada sesama. Menoleh ke kanan sediakan pulpen untuk fastabiqul khairat dalam hal ibadah, dalam hal sedekah, dalam hal tarbiyah, dalam hal dakwah maupun muamalah. Ya. Karena apa? Yauma yunfakhu fis suri wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Karena kalau sudah ditiupkan sangkakala dan dikumpulkan semua orang yang berdosa pada hari itu dengan wajah biru lebam. Kenapa biru lebamnya? Karena di dunia tidak pernah melakukan hasabah, introspeksi diri. Yatakhafatuna bainahum illa bitum illa ashran. Dan mereka saling berbisik takut antar mereka. Lalu mereka mengatakan, kamu tidak di dunia kecuali paling 10 hari. Di sana baru kerasa bahwa di dunia itu sebentar saja sebenarnya. Sebentar.
Makanya saya dan sampean ketika di dunia ini dulur, ajakannya sabar kan. Isbiru wasobiru. Sabarlah Pak Burman. Gitu kan. Sabarlah Mas Sur, sabarlah Bu Sulaiman. Ya, Sabarlah Mas Kafi. Sabarlah Bu Anissa, semuanya sabar, kata Allah. Kamu disuruh sabar itu cuma sebentar. Kayak bertahun-tahun, aslinya sebentar, kata Allah. Nah ini sebagai motivasi kita. Karena nanti orang-orang di sana itu, mereka itu berdebat, kamu tadi dunia kemarin, tidak sampai 10 hari. Gitu. Kata Allah, nahnu kamilah a'lamu, yang lebih mengetahui bima yaquluna, tentang apa yang mereka katakan. Bahkan ketika yaqulu amsaluhum tariqatan illa bitum illa yauman. Bahkan ketika orang yang paling lurus jalannya, siapa ini maksud dengan paling lurus jalannya? Adalah orang yang lurus pikirannya atau amalannya di antara orang yang berdosa. Minimal di antara orang yang berdosa ada the best among the worst lah. The best among the worst itu kadang semua tapi orang yang paling baik lah misalnya gitu. Jadi kadang kan pilihan-pilihan kita itu kan susah, semua elek kabeh ya, tapi paling di antara yang paling elek iku ono sing elek titik lah. Gitu kan. Mereka mengatakan, oh enggak cuma sehari, kita itu di sana 10 hari katanya. Tapi kata Allah, kita di sana itu, kata manusia kan paling 10 hari, kata orang yang lumayan baik tadi, oh enggak, kita paling sehari di sana. Tapi menurut Allah, kamu enggak tahu apa-apa, teman. Semuanya Allah yang maha tahu ya. Jadi ketika ditiupkan sangkakala wa nahsyurul itu tadi, yauma yunfakhu fis-sur, itu adalah ketika ditiupkan sangkakala kedua. Tiupan sangkakala kedua itu adalah ketika dibangkitkan. Kan sangkakala pertama dihancurkan semua, dimatiin semua itu ya. Kemudian sangkakala kedua adalah ketika dibangkitkan. Membangkitkan manusia termasuk dari kehidupan kuburnya dihidupkan kembali. Nah, maka orang-orang yang dari kubur tadi itu bangkit, kayaknya kita tadi itu hanya 10 hari. Enggak, kita itu cuma sehari. Padahal mereka bisa jadi sudah ratusan ribuan tahun menurut hitungan manusia. Makanya kita diminta sabar sama Allah itu, ayo dengan mindset akhirat tadi itu, bahwa kita sebenarnya sabar itu cuma beberapa hari saja, disuruh sholat, nanti di sana udah nggak sholat lagi, dulur. Kita disuruh ngaji ya di sini aja, nanti di sana udah pakai ngaji lagi. Kita disuruh puasa di sini, nanti di sana udah nggak puasa, makan sepuasnya. Kita di sini menahan diri untuk sederhana, nanti di sana udah nggak sederhana lagi, semewah-mewahnya. Ya, kemarin ada satu hadis muttafaq alaih. Rasulullah itu dikasih hadiah kain sutra sama seseorang. Lalu sama Umar bin Khattab, ya Rasul, kok itu dipakai? Itu kan bagus untuk nyenengan pas Jumatan, atau pas nanti nemui tamu, pejabat-pejabat itu, utusan-utusan itu. Kata Nabi, Umar, baju seperti ini adalah baju jatah bagi orang yang nanti di akhirat nggak mendapatkannya. Jadi jawaban Rasul itu. Baju seperti ini adalah baju bagi orang yang nanti di akhirat nggak mendapatkannya. Sutra itu adalah simbol kemewahan. Ya, sekarang ya dalam bentuk mobil, rumah, apa perhiasan yang mewah-mewah itu. Lalu sutra itu diberikan kepada Umar sama Rasulullah itu. Kata Umar, nyenengan ini ngasih saya hadiah setelah dawuh gitu katanya. Nyenengan ini ngasih hadiah saya setelah dawuh bahwa baju seperti ini adalah baju bagi orang yang nanti tidak dapat di akhirat. Saya tidak mau nanti dapat di akhirat ya Rasul gitu. Lah terus kamu gimana? Ini tak berikan kepada kerabatku yang masih kafir itu. Akhirnya diberikan. Iya. Lalu suatu saat Nabi juga pernah dapat lagi itu kain sutra yang panjang, jadi kayak yang dipakai baju raja-raja itu. Sama Rasulullah sengaja dipakai pada saat sholat.
Lalu setelah sholat langsung dilepas dengan wajah yang menunjukkan ketidaksukaan. Lalu sambil bersabda kepada para jamaah, aku sangat tidak suka seperti ini. Karena ini adalah baju mereka yang tidak mendapatkan nanti di akhirat. Kata Nabi. Lalu bolehkah pakai sutra bagi laki-laki? Kata Nabi. Oh boleh, tapi tidak lebih dari 2 jari. Sekian. Nah untuk apa? Ya untuk tanda pada saat perang atau apa ditaruh di lengan. Hanya untuk gitu. Nah ini menunjukkan betapa kita memang punya pilihan dulu. Rasulullah memberikan kita batasan supaya nanti di akhirat itu kita tidak tertipu. Di dunia tertipu, di akhirat nggak dapat apa-apa, jangan sampai ya. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfan. Mereka akan bertanya, lu terus kemana gunung-gunung yang tinggi-tinggi itu kok nggak ada ini? Kata Allah, katakan nama mereka, Allah telah menghancurkan sehancur-hancurnya fayadharuha qa'an safsafan. Dan Allah membiarkan bekasnya itu rata terhampar. La tara fiha iwaja wala amtan. Maka tidak akan kau dapat melihat padanya baik tempat yang rendah maupun yang tinggi. Lah kalau gunung, sekarang yang jadi rebutan Amerika maupun apa di Papua, di Sulawesi, di Lombok, itu kan gunung-gunung yang isinya emas itu. Lah gunung saja nanti sama Allah dihancurkan habis nggak ada apa-apanya kok, apalagi cuma deposito sampean STNK, BPKB, sertifikat buyar sudah. Makanya kemarin disebutkan itu ma'agna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Nah ini yang harus jadi pelajaran kita ya. Jadi mudah-mudahan kajian-kajian dia pagi kita itu memberi kita insight, memberi kita clue supaya kita lebih waspada dalam menjalani hidup. Ngaji ini penting untuk mendrive kita on the track tetap dalam siratal mustaqim. Saya rasa itu, monggo kalau ada yang mau disampaikan silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini terus kalau mempelajari membaca dari surat Thaha dari ayat pertama sampai dengan terakhir kemarin itu 98 ya Gus ya. Kalau kita kayak mencoba reviewnya itu di surat Thaha ini betul-betul menceritakan kisah Nabi Musa secara lengkap ya Gus ya, dan cukup spektakuler juga dibandingkan dengan cerita-cerita para nabi-nabi yang lainnya. Karena kisah Nabi Musa itu selalu diulang-ulang pada surat-surat yang lain, tapi yang paling lengkap ini ada di surat Thaha, dari mulai lahirnya, dari menghadapi Fir'aun yang lalim, dan pembangkangan umat kaumnya, dan juga mendapat menerima wahyu dan lain-lainnya. Termasuk di sini Musa mengenal dikaji mukjizat dengan yang mana tongkat menjadi ular. Nah, yang ingin saya tanyakan ini, apakah ilmu sihir itu memang sumbernya datang dari setan ya Gus ya. Nah, apakah sihir yang melekat yang subur sampai saat ini itu memang cikal bakalnya dari kisah Nabi Musa atau bagaimana Gus ini? Karena sampai era modern ini pun juga ilmu sihir itu selalu melekat ya di kehidupan manusia. Nah, apakah memang cikal bakalnya mungkin berangkat dari kisah Nabi Musa itu? Terus yang kedua, kisah mengenai Fir'aun itu sangat kompleks sekali, dan sehingga kalau kehidupan saat ini itu boleh dibilang merupakan copy paste kehidupan era Fir'aun, walaupun belum ada pemimpin yang selalim Fir'aun. Apakah seperti itu? Dan yang ketiga mungkin ini mohon diulang kembali, terus karena mungkin saya sempat nggak mengikuti kajian-kajian yang sebelum-sebelumnya tentang 7 fungsi Al-Quran ini saya cukup terlewat, sehingga tadi baru 1
Nah, 6 berikutnya mungkin mohon diulang kembali untuk mempertajam kecintaan kita dengan Al-Quran. Terima kasih. Mohon penjelasannya. Kalau tentang kelengkapan kisah sebenarnya bukan hanya di surat Toha ya, seperti di surat Al-Kahfi itu malah lebih panjang tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir gitu ya. Kemudian dia banyak memang saling melengkapi sih. Yang kedua ya Fir'aun ada, bahkan sebelum Fir'aun juga ada Namrud di sebelum Fir'aun. Dan setelah Fir'aun juga banyak raja-raja lalim. Kayak di Asia juga ada loh dulu, misalnya Genghis Khan yang menghancurkan peradaban banyak ya. Dan itu masih terjadi terus sampai ke pemerintahan-pemerintahan modern baik di Eropa, di Amerika, di Asia. Ya banyak semua seperti itu. Lalu yang ketiga tentang fungsi Quran ya. Dulu saya pertama adalah sebagai petunjuk, sebagai hudan ya, petunjuk di guide kita dalam menjalani hidup. Yang kedua sebagai basyiron wa nadhiron, sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Itu yang ketiga adalah sebagai syifa'u lima fis sudur, sebagai obat di dalam hati. Yang ketiga. Lalu yang keempat sebagai ilmu pengetahuan, sebagai knowledge, bahkan juga sebagai sains ya. Karena di situ banyak sekali fakta-fakta sains. Yang kelima sebagai kitab hukum. Sebagai kitab hukum, aturan-aturan di mana ada punishment dan lain sebagainya. Yang kelima sebagai penjelas bayinah tentang perselisihan pendapat, tentang ketidakjelasan ambigu sejarah masa lalu dan sebagainya. Yang kelima sebagai rahmah. Rahmah itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Yang keenam itu tadi, ketujuh sebagai rahmah tadi. Jadi itu 7 fungsi Al-Quran, di dalamnya itu ada kisah segala macam. Oke. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini, alhamdulillah. Semangat terus dulu ya untuk mencari karunia yang dari ilmu Allah. sihir itu, Gus. Yang ilmu sihir itu, Gus. Yang ilmu sihir itu, Gus. Yang sampai melekat. Yang tentang sihir itu, Gus. Yang sampai hari ini di era modern masih melekat dalam kehidupan manusia. Ya, termasuk sihir juga bukan kok kemudian hanya dimulai dari Fir'aun ya. Sebelum-sebelumnya juga sudah ada. Jadi sihir itu sudah ada sejak zaman-zaman Nabi Nuh dulu. Memang diajarkan oleh Harut Marut. Dan itu menurut saya ya sampai hari ini ya mungkin tetap ada. Dan kita ya cuma palak panas. Dan itu sih banyak berdoa. Baca cukup. Ya. Intinya jangan mempelajari sihir, jangan kemudian mengikuti sihir, dan hindarilah dengan banyak berdoa kepada Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Allahumma rahmati kita semua, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Ya. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum astaghfirullahaladzim. Allahumma ihdina fi man hadayt wa 'afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaika wa inna tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadaita astaghfiru wa atubu ilaika. Assalamu alaikum. اللهم ادفعنا البلاء والوباء وجعلنا حسنا من الجن والشياطين وكفر ربنا نجنا ولنا صابنا من القوم الظالمين ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجتنا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أنت مولانا الكاذبين أنت نصرنا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون اللهم افتح باب رحمتك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اللهم اغفر لنا صبر وسعيد أعوذ بالله من البلاء والفقر الشقاء والسقوط والشمال العداء اللهم صل على محمد ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وعلى من الصدور وسلم عبادنا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahumma arhamna bil Qur'an alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina, alimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan al-uzza ya